Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua kita ada di dalam naungan dan lindungan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena Tuhan izinkan dan berkenan kita boleh beribadah bersama-sama. Istimewa kita boleh mendengarkan sabdanya bersama-sama. Dan kita rindu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi hari ini akan membawa kita lebih lagi di dalam Tuhan dan bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita di dalam ibadah kita pagi hari ini, dan biarlah lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita boleh memberkati bagi kita sekalian. Mari kita mulai ibadah ini dengan kita mengawali pujian dari Runos 330, Kusuka Masyuka. Itu adalah cerita yang menyenangkan hati kita.
itu adalah cerita yang paling indah dari yang indah. Itulah cerita yang menguatkan dan menghiburkan kepada kita. Maka itu sebabnya saudara-saudara, biarlah kita suka untuk menceritakan akan kisah Kristus, bukan kisah kita. Kita harus menceritakan tentang Kristus, bukan tentang kita. Karena cerita tentang Kristus adalah cerita yang indah dan cerita yang meneguhkan hati setiap kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, yang telah bangkit dan telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Engkau hidup. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah kami yang tidak mengecewakan setiap kami yang percaya. Dan dasar dari semuanya itu adalah karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati, sehingga iman dan pengharapan setiap kami yang percaya tidak menjadi sia-sia di dalam Kristus. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh sekali lagi diperdengarkan sabda Tuhan. Maka dari itu bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda itu. Allah Roh Kudus menolong menerjemahkan dalam hati setiap kami tentang firman, sehingga masing-masing kami yang mendengar baik maupun yang memberitakan, kami boleh sungguh diberkati oleh firman. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke depan ini di dalam pimpinan dari Allah Roh. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita dan saudara mengikuti membacanya. Demikian sabda Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian
yang telah membaca mendengar sabda Tuhan. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada kebangkitan Kristus adalah sebuah sistem kepercayaan yang begitu kuat. Karena apa, saudara? Karena pada zaman itu konsep tentang kematian, konsep tentang kebangkitan dari antara orang mati bukan sesuatu yang lazim. Secara logis banyak orang sulit menerima kebangkitan Kristus karena dianggap tidak masuk akal. Namun apapun argumentasi logis yang dicoba dibangun untuk membantah kebangkitan Kristus, saudara-saudara, tetapi realitanya dan faktanya bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi dan itu adalah sebuah kebenaran yang juga dibuktikan dengan kubur itu kosong. Dan yang kedua, Yesus sendiri menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para murid daripada Yesus, baik kepada Maria Magdalena, baik kepada Kefas atau Simon Petrus, kepada para murid-murid yang lain, dan juga kepada lebih dari 500 orang yang menyaksikan Kristus sendiri. Dan juga kepada Yakobus, saudara daripada Tuhan Yesus sendiri yang dulunya tidak percaya. Dan akhirnya di sini dikatakan kepada Paulus sendiri. Inilah rencana Tuhan. Dia tidak menyatakan kebangkitannya kepada semua orang, tetapi melalui para saksi-saksi. Siapakah yang disebut saksi? Seorang saksi dalam pengadilan adalah seorang yang menyatakan apa yang dilihat atau apa yang dialami di dalam satu peristiwa. Jadi yang diharapkan dalam diri seorang saksi adalah kejujuran tentang apa yang dialaminya atau apa yang dilihatnya sendiri. Inilah yang dijelaskan oleh seorang Paulus kepada jemaat di Korintus dengan segala kejujuran dan ketulusan hatinya, bahwa apa yang mereka saksikan adalah sebuah kebenaran dan mereka adalah saksi dari semua itu. Karena para murid awalnya mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya waktu itu mereka sangat sedih, mereka sangat takut, mereka kecewa, bahkan mereka putus asa. Tetapi akhirnya setelah Kristus menyatakan diri kepada mereka, menampakkan diri kepada para murid, lalu kemudian para murid menjadi percaya kepada Kristus. Ini adalah sebuah realita yang mereka lihat sendiri dan mengalaminya. Kita tahu bagaimana Thomas yang begitu tidak mau percaya, walaupun dia sudah mendengar dari Maria Magdalena, dia mendengar dari murid-murid yang lain, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Tapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan akhirnya Thomas menjadi percaya. Demikian juga Paulus katakan, akulah saksinya. Karena sesungguhnya Paulus sebelumnya bukan seorang yang percaya akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Paulus bukan seorang yang percaya begitu saja terhadap Kristus dan terhadap ajaran. Kita tahu benar bahwa Saulus sebelumnya adalah seorang yang sangat antipati dengan Yesus dan ajarannya. Tetapi kenapa Paulus sekarang justru menjadi orang yang menyaksikan akan kematian dan kebangkitan Kristus? Karena ia telah berjumpa dengan Yesus di perjalanan di Damsyik. Saudara-saudara, inilah kerinduan Tuhan, supaya kita semua menjadi bagian dalam mission day, dalam misi Allah. Allah
merindukan setiap kita menjadi mitra Allah. Ini adalah gambaran dari sebuah pelari estafet. Minggu yang lalu saya khotbah bahwa Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi manusia berdosa. Dan misi itu telah dilaksanakan, telah diselesaikan dengan sempurna oleh Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap. Tuntutan Allah terhadap dosa telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian dia mati, dikuburkan. Lalu kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan pada saat dia bangkit, dia mengutus para muridnya untuk memberitakan kabar baik. Sampai akhirnya lahirlah sebuah gereja yang kita kenal sebagai gereja mula-mula. Demikian juga para murid, saudara-saudara, telah selesai menyelesaikan tugasnya sampai gereja itu lahir. Sekarang tongkat itu ada di tangan gereja, di tangan orang percaya. Maka saudara dan saya hari ini sedang berlari, sedang berjuang untuk membawa tongkat itu sampai Tuhan Yesus datang kembali dan tongkat itu diambilnya dari tangan kita. Oleh karena itu panggilan gereja adalah panggilan untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Panggilan gereja adalah panggilan untuk menjadi gereja yang memberitakan Injil Kristus, menyaksikan akan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus adalah merupakan dasar atau fondasi dari iman kekristenan. Karena kebangkitan Kristus sebuah proklamasi iman bahwa kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tapi saudara dan saya percaya kepada Allah yang hidup. Maka gereja hari ini melaksanakan ibadah itu pada hari Minggu. Kenapa kita ibadah pada hari ini? Salah satu alasannya adalah karena Kristus bangkit pada hari ini. Artinya bahwa kekristenan landasannya adalah kebangkitan Kristus. Maka kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting di dalam iman kekristenan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu seperti apakah seorang saksi Kristus? Ada dua. Yang pertama, seorang saksi Kristus adalah seseorang yang telah percaya dan yang telah mengenal kebangkitan Kristus. Para murid, mereka telah menjadi percaya dan telah mengenal kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya mereka menjadi saksi-saksi sejati. Karena yang mereka percaya dan saksikan dan ajarkan bukan sebuah kepercayaan yang buta, tetapi iman yang tertancapkan pada sebuah kebenaran dan sebuah realita. Bahkan Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Mereka bukan penjual obat, mereka bukan hanya secara atau hanya mempromosikan apa yang mereka sedang ajarkan, tetapi para murid, demikian juga Paulus, mereka mengalami dan merasakan akan kuasa kebangkitan Kristus. Dulu ada seorang penjual obat, penyubur rambut di sebuah pasar. Lalu orang ini dia berteriak-teriak, ini obat yang sangat mujarab, rambut yang rontok, rambut yang botak, bisa dengan seketika bisa tumbuh dan akan menjadi subur. Mendengar itu saudara-saudara, orang-orang di sekitar pasar menjadi tertarik, sehingga orang kemudian berdatangan yang melihat akan penjual obat ini. Lalu kemudian satu persatu orang di pasar mulai membeli obat itu.
dengan harapan bahwa rambut mereka akan subur, rambut mereka yang rontok akan tumbuh kembali, apalagi yang botak juga merindukan supaya nanti kemudian bisa punya rambut yang lebat. Lalu kemudian saudara-saudara, dengan orang semakin banyak, mulai orang membeli obat itu. Tetapi saudara-saudara, tanpa disengaja, penjual obat itu topinya jatuh. Waktu topinya jatuh, saudara, ternyata si penjual obat itu adalah seorang yang botak tulen. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu para pembeli buah, mereka kecewa. Mereka sudah tidak mau percaya lagi. Bahkan ada pembeli yang datang mengembalikan obatnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya apa yang disampaikan. Karena dia sendiri adalah botak. Bagaimana dia menjual obat botak, penyubur rambut kepada yang botak, kalau dia sendiri rambutnya tidak subur? Nah, saudara-saudara, para murid bukan sekadar itu. Mereka berteriak, mereka memberitakan Injil, mereka menjadi saksi kebangkitan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Petrus dengan lantang dia bercerita bahwa Kristus telah mati dan Kristus telah bangkit. Dan Petrus mengatakan, akulah saksi dari semuanya itu. Jadi Petrus, Paulus dan murid-murid yang lain, mereka menyaksikan sesuatu yang bukan omong kosong, tetapi mereka menyaksikan sebuah fakta dan kebenaran yang mereka lihat, yang mereka alami, yang mereka rasakan sendiri. Dan itu yang membuat mereka bersemangat untuk menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita juga akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang saksi Kristus? Yang pertama, kita harus menjadi seorang yang percaya dan mengenal kebangkitan Kristus. Jangan sampai kita justru menyaksikan akan Kristus dan kebangkitannya kepada orang lain, sementara kita sendiri tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, suatu hal yang sangat ironis sekali, memilukan bahwa ada seorang profesor teologi di sebuah negara di Amerika. Dia adalah seorang pengajar teologi yang mengajar Alkitab. Dia mengajarkan tentang Kristus. Tetapi ketika seorang wartawan bertanya kepada dia, apakah Anda percaya kepada Yesus? Maka dengan tegas dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, di dunia zaman sekarang ini, banyak orang mungkin berkata, aku senang dengan Yesus, aku pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah betul kita sudah menjadi percaya dan mengenal akan Kristus dan kuasa kebangkitan? Kalau ini belum, tidak mungkin kita bisa menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, seperti apakah seorang saksi-saksi Kristus? Yang kedua adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi jiwa-jiwa ini. Seorang saksi Kristus adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi jiwa-jiwa yang ini. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Antara kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada manusia. Kasih kita kepada mereka yang belum diselamatkan oleh Kristus. Kasih kita kepada Kristus mendorong kita untuk mengasihi jiwa-jiwa yang hilang. Inilah tindakan kasih kita untuk menyelamatkan mereka dengan cara merampas mereka dari api neraka. Semangat untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Inilah yang menjiwai para murid untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum percaya. Inilah yang menguasai Paulus, yaitu kasih kepada Allah.
dan kasih kepada Allah itu yang kemudian mendorong Paulus untuk pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain. Hanya untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Untuk memberitakan Injil agar manusia yang belum diselamatkan, orang-orang yang hilang, orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, diselamatkan oleh Injil daripada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta kita kepada Tuhan bukan hanya sebuah ekspresi kita, tetapi cinta kita kepada Tuhan adalah sebuah hal yang perlu diwujudkan melalui kita mengasihi kepada jiwa-jiwa yang hilang. Karena ini adalah misi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dan ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah sebagai seorang pengikut Kristus, orang yang mengasihi Kristus, maka kita perlu juga untuk mewujudkan apa yang menjadi perasaan yang sama yang ada di dalam hati Kristus. Kita harus memiliki pikiran, kita harus memiliki perasaan, kita harus memiliki kemauan yang sama dengan Kristus. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan dan kemauan Kristus, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka pengikut-pengikut Kristus, orang yang mengasihi Kristus, harus memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kemauan untuk juga menyelamatkan kepada jiwa-jiwa yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi di depan saya sudah sampaikan bagaimana para murid yang dulunya tidak percaya, tetapi kemudian menjadi percaya. Bagaimana Paulus sebelumnya tidak percaya, tetapi kemudian menjadi percaya. Lalu waktu mereka sudah percaya akan Kristus dan kebangkitannya, apa yang mereka lakukan? Mereka betul-betul membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan mandatkan kepada mereka. Waktu para murid berjumpa dengan Tuhan pada waktu malam hari setelah kebangkitan Kristus, waktu itu mereka sedang ada di rumah dan pintu-pintu sedang tertutup. Lalu Yesus datang kepada mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Dan yang kedua, mengutus mereka seperti Bapa mengutus Kristus. Lalu saudara-saudara, itulah sebabnya mandat tugas ini dikerjakan oleh para murid, karena mereka mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan kebetulan bahwa saksi pertama dari kebangkitan Kristus sebenarnya adalah bukan para murid sendiri, tetapi saksi pertama dari kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain, perempuan yang lain. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dosa hadir melalui seorang siapa? Melalui seorang wanita, yaitu yaitu Hawa. Maka pada saat Kristus bangkit dari antara orang mati, maka saksi pertama dari kebangkitan Kristus adalah wanita, yaitu Maria Magdalena. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Maria Magdalena? Karena Maria Magdalena adalah seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Maria Magdalena kita tahu pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu sepanjang malam dia dibawa ke tempat pengadilan dari tempat satu ke tempat yang lain. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena dan kawan-kawan mereka terus mengikuti Yesus sampai di atas kayu salib. Bahkan ketika bangkit pada hari Minggu itu, Maria Magdalena dan teman-temannya mereka pergi menjenguk Yesus di kuburan. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Kenapa dia mengasihi Tuhan? Karena dia tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi dia. Dia adalah seorang wanita yang dulunya dirasuk oleh setan, tetapi disembuhkan oleh Tuhan.
maka itu adalah peristiwa yang dia tidak bisa lupakan, saudara-saudara. Kasihnya kepada Kristus begitu besar, sehingga waktu dia berjumpa dengan Kristus pada saat minggu pagi itu, lalu Kristus mengatakan, sekarang kamu telah melihat aku, lalu kamu pergi beritahukan kepada murid-murid yang lain. Dan saat itu juga Maria Magdalena dia pergi dan berlari-lari untuk memberitahukan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Ketaatan Maria terhadap apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia menunjukkan dan membuktikan bahwa Maria Magdalena sungguh mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana para murid mereka membuktikan kasih mereka kepada Tuhan. Kalau dulunya sebelum Yesus mati, mereka mengaku mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka hanya berucap mengasihi Tuhan di mulut. Tetapi setelah Kristus sudah bangkit, mereka berkata kami mengasihi Tuhan, tetapi kasih mereka dibuktikan dengan sebuah pengorbanan yang mereka berikan kepada Tuhan. Hampir seluruh para murid mereka meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka dibunuh, tetapi mereka tidak menjadi takut. Kenapa, saudara? Karena betul-betul mereka mengasihi. Dan kasih mereka kepada Tuhan yang kemudian mendorong mereka setiap hari. Mereka pergi dari tempat satu ke tempat yang lain hanya untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam secara misi kita tahu ada orang-orang yang datang ke Indonesia dengan luar biasa. Misalkan saja saudara-saudara di Papua ada seorang yang bernama Tony Richardson. Bagaimana dia datang ke sebuah suku sawit di tengah-tengah tempat yang sangat primitif. Bagaimana Nomensen datang ke Tabata. Bagaimana seorang Denier datang ke Pulau Nias. Bagaimana Hudson Taylor datang ke China. Bagaimana William Carey datang ke India. Saudara-saudara, mereka pergi ke tempat-tempat yang sangat primitif, tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang sangat berbahaya, tempat-tempat yang membawa mereka pada sebuah ancaman, bahkan penyakit. William Carey waktu di India, dia harus kehilangan istri dan anak. Saudara-saudara, mereka dianiaya dan sebagainya. Tetapi apa yang mendorong mereka untuk mereka pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat seperti itu? Apa yang menguasai mereka sehingga mereka tidak peduli dengan bahaya yang ada di hadapan mereka? Mereka dikuasai oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jiwa-jiwa yang ini. Mereka tidak ingin banyak manusia menuju ke binasa. Mereka ingin merampas manusia yang menuju kepada neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memberitakan Injil. Dengan cara mereka membawa kabar baik. Dengan cara mereka memberitakan kabar kesukaan. Saudara-saudara, panggilan gereja adalah panggilan untuk terus mengabarkan Injil. Bukan hanya panggilan untuk kita berdiam diri di dalam gereja. Bukan hanya panggilan untuk membangun gereja secara gedung atau yang lain. Bukan hanya untuk membesarkan sebuah organisasi sinode, organisasi sebuah gereja. Tapi panggilan gereja, panggilan dari orang-orang percaya adalah panggilan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang hidup. Jikalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau melalaikan panggilan ini, maka sesungguhnya kasihmu kepada Tuhan adalah bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati kepada Tuhan adalah kasih yang kemudian diwujudkan melalui kita ingin menjadi orang-orang yang menyelamatkan bagi yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lalu dalam bentuk apa kita menjadi saksi kebangkitan Kristus? Ada dua. Kita boleh menjadi saksi Kristus dalam bentuk secara aktif atau secara langsung.
yaitu melalui sebuah kesaksian kata-kata kita, yaitu yang disebut dengan kita menuturkan Injil Yesus, menyampaikan kabar Injil, bisa melalui KKR, bisa melalui penginjilan secara pribadi, bisa melalui kita bersaksi kepada orang yang lain tentang Kristus, tentang apa yang kita sudah alami, tentang apa yang kita terima dari segala kebaikan, dari segala kasih daripada Kristus. Yang kedua, kita juga menjadi saksi Kristus dalam bentuk secara pasif atau tidak langsung, yaitu bersaksi melalui kehidupan kita. Artinya kita menjadi surat terbuka, atau melalui kita mengambil bagian di dalam mendukung doa untuk pekerjaan misi, dalam pelayanan, ataupun juga melalui kita mendukung dalam bentuk dana untuk pekerjaan misi, untuk pekerjaan daripada pekabaran ini. Saudara-saudara, jadi dua bentuk ini yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang mengasihi Yesus. Dia harus mewujudkan akan kasihnya dalam bentuk secara aktif maupun secara pasif, baik melalui kita memberitakan Injil secara langsung maupun memberitakan Injil secara tidak langsung. Saudara-saudara, bersaksi bagi Kristus bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah perintah yang harus ditaati dan dilakukan. Sama seperti Maria Magdalena, dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti para murid yang diperintahkan Tuhan untuk mereka memberitahukan kepada yang lain. Sama seperti kepada Paulus yang telah menjadi saksi Kristus, lalu kemudian dia taat sebagai wujud dari cinta kasihnya kepada Tuhan. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh berbahagia kalau kita ini boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Dan apabila ada saudara yang belum mengalami, yang belum merasakan akan kuasa kebangkitan Kristus, atau saudara yang belum mengenal kepada Kristus, saudara boleh datang kepada Tuhan dan memohon anugerah daripada Tuhan, supaya Tuhan beranugerah bagi saudara dan saya, sehingga melalui Injil saudara diselamatkan oleh Tuhan. Saudara direbut dari kebinasaan, saudara boleh dirampas dari api neraka dan dibawa kepada tempat yang mulia di hadapan. Maka tugas daripada Kristus sudah selesai, tugas para murid sudah selesai, tugas saudara dan saya ada di tangan kita hari ini. Jadilah saksi-saksi Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang, maka tongkat itu kita akan serahkan kepada Dia, dan dia akan mendapati iman ada di muka Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Engkau boleh perdengarkan bagi setiap kami. Kami terbatas untuk menerima dan memahaminya, tapi kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan dan mentaati apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu bagi setiap kami. Bapa di surga, Engkau merindukan kami menjadi saksi-saksi dari kebangkitan Kristus, karena Engkau ingin kami boleh berbagian di dalam misi yang besar ini. Karena Engkau ingin setiap kami orang-orang percaya menjadi mitra Allah, rekan kerja
di dalam pekerjaan Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi-saksi Kristus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik lewat perkataan dan kesaksian kami ataupun lewat perbuatan dan kehidupan setiap kami. Bila kami menjadi surat yang terbuka, yang boleh dibaca, dilihat oleh setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang hilang boleh kembali kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dirampas dari api neraka, dibawa ke tempat yang mulia. Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman bagi kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan dengan pujian Hurnos 328, Kirim Pra. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, pemeliharaan dan penggembalaannya menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Maka pertolongan dari Allah Roh Kudus yang adalah sumber dari sukacita, sumber dari kekuatan dan penghiburan sejati, dilimpah-limpahkannya kepada saudara mulai dari pagi hari bahkan untuk selama-lamanya. Amin.